Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Puji dalam materi sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masuknya kolonialisme bangsa Portugis ke Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas apa saja latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Ya, tujuannya apa? Ya, sudah dijelaskan oleh kita semua minggu kemarin. Ya, tujuannya mereka itu mencari 3G, gold, glory, dan gospel. Latar belakang utamanya karena jatuhnya Konstantinopel. Ya, saat ini kita akan membahas tentang bangsa pertama yang datang ke Indonesia, yaitu masuknya kolonialisme bangsa Portugis ke Indonesia. Jadi, bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas bagaimana bangsa Portugis bisa masuk ke Indonesia. Ya. Ya. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Ya. Apa latar belakangnya? Ya, ini latar belakangnya selain di latar belakangi utama oleh jatuhnya Konstantinopel, di mana dengan jatuhnya Konstantinopel jalur pelayaran di Eropa itu sudah dikuasai oleh bangsa Muslim, dan di sana bangsa Eropa tidak mau ya berhubungan dagang dengan orang-orang Muslim di sana. Ini yang pertama latar belakangnya. Selain itu adalah ekspedisi Portugis ke Hindia Timur termasuk Indonesia berlangsung atas dukungan sponsor pemerintah kerajaan. Di para pelayar ya, para pelaut disponsori oleh kerajaan ya, kerajaan Portugis ya, karena Portugis tidak lagi punya kekuasaan di Konstantinopel, perdagangan mereka dikuasai oleh orang Muslim, maka mereka sponsori ya para pelaut yang ingin mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah, didukung oleh pemerintah. Ya, yang kedua, dukungan penuh pemerintah itu dilatar belakangi oleh persaingan dengan Spanyol. Ya, baik Portugis maupun Spanyol sama-sama berambisi menguasai wilayah-wilayah baru di dunia. Ini juga latar belakang utama Portugis. Selain Konstantinopel jatuh, Portugis juga sedang bersaing dengan Spanyol dalam menguasai daerah-daerah di seluruh dunia. Ya. Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia hanya untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Jadi mereka datang ke Indonesia itu hanya untuk berdagang, menukarkan barang mereka dengan rempah-rempah yang mereka butuhkan di Eropa. Itu awalnya. Namun lama-kelamaan daripada berdagang, daripada membeli, lebih baik mereka menguasai daerah tersebut, termasuk daerah Nusantara. Jadi ini ya, mereka datang ke sini tuh untuk mencari rempah-rempah seperti pala, ya, kemiri, cengkeh, secang, kayu manis dan sebagainya. Ini di Eropa tidak ada, hanya ada di daerah-daerah tropis, termasuk ke dalam daerah Indonesia. Nah, jalur perayaan bangsa Portugis ke Indonesia, nah ini seperti ini jalurnya, ya. Berjalan dari Portugis, ya, dari Portugal di sini, ya, melewati pantai barat Afrika di sini ke Ghana dan sebagainya, ya, Namibia, nyebrang ke Amerika, ya, dan di sini nanti mereka singgah di Tanjung Harapan, ya, baru nanti dilanjutkan oleh Vasco da Gama ke India, nyampe di Calcutta, dilanjutkan oleh Alfonso WQQ hingga sampai ke Malaka. Kemudian masuk ke Indonesia. Nah, siapa saja pelaut Portugis yang berlayar menuju ke Indonesia? Ya. Ini. Yang pertama adalah ini, ya, Bartholomeus Dias. Ini adalah pelaut pertama dari Eropa yang berlayar menyisiri pantai Afrika untuk menuju ke India Timur. Nah, pada tahun 1486, Bartholomeus Dias merupakan orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Hindia Timur, termasuk Indonesia, untuk mencari rute perdagangan baru. Ya, ini ya, mereka ingin
tahu di mana sih Hindia Timur itu, karena ketika mereka di Konstantinopel ketemu dengan pedagang-pedagang asing termasuk dari Cina, dari India dan dari Melayu, ya mereka bertanya di mana sih eh, sumber rempah-rempah itu. Mereka menjawab di Hindia Timur katanya. Sehingga Bartholomeus Dias ingin mencari di mana sih Hindia Timur itu, ya sehingga ada gitu daerah tempat penghasil rempah-rempah. Ya, pada Januari 1488 dia berlayar menyusuri pantai Afrika Barat dengan melintasi Ghana, Angola dan Namibia. Ya, cuman di sini sebelum nyampe ke Hindia Timur, Bartholomeus Dias ternyata kapalnya itu terkena terjangan ombak yang sangat besar atau badai, ya sehingga mereka kapal-kapalnya beberapa ada yang hancur, ya cuman akhirnya mereka sampai di Tanjung Harapan atau di Cove of Good Hope, ya. Akhirnya Bartholomeus Dias tidak melanjutkan perjalanan ke Hindia Timur, ya. Namun nanti dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Vasco da Gama, ya. Mengikuti jalur yang pernah dibuat oleh Bartholomeus Dias sampai ke Tanjung Harapan, dan Vasco da Gama melanjutkan perjalanannya pada tahun 1497 yaitu ke India, dan rombongannya sampai ke India pada tahun 1498 itu tepatnya di Calicut, India, ya. Sini ya mereka pertama kali nyampe di India, dan di India mereka awalnya berdagang, cuman lama kelamaan ternyata mereka menguasai daerah India. Setelah itu baru setelah Vasco da Gama mereka melanjutkan perjalanannya yaitu ke Nusantara, di mana pusat penghasil rempah-rempah dunia, ya. Itu dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, ya. Sini Alfonso de Albuquerque dia berhasil ya datang ke Nusantara, tepatnya di daerah Malaka, ya pada tahun 1511, ya. Di sana Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque bisa menguasai Malaka, ya, Malaka. Dan keberhasilan inilah kemudian dia mendapatkan tempat di mana penghasil rempah-rempah dunia, yaitu ada di daerah Maluku. Tepatnya ada di daerah Ternate dan Tidore. Ya, akhirnya di sini mereka melanjutkan perjalanannya ke Maluku, dan ke Maluku karena ada suatu kerajaan yang sangat besar yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Mereka tidak langsung menyerang kerajaan tersebut, akan tetapi mereka melakukan namanya kerjasama perdagangan antara Portugis bersama kerajaan Ternate, ya. Di sini Portugis menawarkan bantuan terhadap kerajaan Ternate, akan membantu kerajaan Ternate untuk melawan kerajaan Tidore pesaingnya, ya, asalkan rempah-rempahnya dijual ke Portugis. Itu perjanjiannya, dan akhirnya Raja Ternate menyetujuinya, ya, menyetujui perjanjian tersebut. Tapi ternyata ada batu di balik kuda. Setelah membantu kerajaan Ternate untuk mengalahkan kerajaan Tidore, ternyata Alfonso de Albuquerque atau Portugis malah menguasai kerajaan Ternate. Ini kerajaan Portugis, ya, bisa menguasai daerah Maluku pada tahun 1512. Nah, tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia sama seperti tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu 3G, ya. Goal mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel mencari atau menyebarkan agama Kristen. Dan di sini agama Kristen yang disebarkan di Maluku adalah agama Kristen Katolik. Ya. Dan apa saja sih pengaruh bangsa Portugis selama ada di Indonesia, tepatnya dari daerah Maluku, ya, karena pusat dari pengaruh bangsa Portugis hanya di Pulau Maluku, ya, Pulau di Maluku, ya. Pertama itu
Itu kebudayaan balada-balada keroncong romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Ya, di sini kita sudah mulai mengenal alat musik modern dari Eropa, ya, seperti gitar, ya, terus drum. Nah, ini kita sudah mengenal di sini, ya. Yang kedua yaitu agama, ya. Di sini pengaruh agama, ya. Maluku mayoritas adalah agama Islam, ya. Cuma setelah kedatangan Portugis, mulai di sana ada beberapa orang yang masuk ke agama Katolik, ya, di daerah Indonesia Timur, sehingga ada di sana kampung Kristen, ya. Kristen mayoritas di sana adalah Islam, ya, Kristen. Walaupun kerajaan besarnya adalah Islam, tapi ada di sana penduduk yang Kristen karena terpengaruh oleh kebudayaan dari Portugis, ya. Ini adalah musik dari balada-balada keroncong. Nah, ini musik-musiknya gitar, ya, kebanyakan gitar, ya, dan nanti ada drum. Ya. Kemudian dari bahasa, ya, kosa kata bahasa Indonesia juga ada berasal dari bahasa Portugis, ya, yaitu seperti pesta, sabun, bendera, meja, minggu, itu adalah bahasa Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini mencerminkan peranan bangsa Portugis di samping bahasa Melayu sebagai lingua franca di seluruh pelosok Nusantara sampai abad ke-19. Ya. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis, ya, seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonzales, Mendoza, Rodriguez, Da Silva. Ini nama-nama di Indonesia Timur yang masih kita dengar, ya. Dari namanya juga. Nah, itu Portugis menguasai Indonesia tidak lama, ya, tidak lama, karena mulai kedatangan bangsa baru dari Eropa seperti Spanyol, terus Belanda, Inggris, ya, datang ke Nusantara dan mengusir Portugis, ya. Di sini kemudian Portugis disebabkan yang pertama itu karena kekurangan bahan makanan, dana dan SDM. Keadaan tersebut tergoyahkan lagi dengan pertikaian antara kesultanan setempat, ya. Di sini Portugis menguasai Maluku. Di Maluku itu tidak hanya satu kerajaan, tapi beberapa kerajaan, termasuk kerajaan besar yaitu Ternate dan Tidore yang telah dikuasai oleh Portugis. Ternyata mereka masih bertengkar, dan ini yang membuat perekonomian di Maluku menjadi goyah, dan rempah-rempah yang dihasilkan di Maluku juga menjadi menurun, ya, sehingga Portugis merasa kerugian, ya. Nah, itu. Kemudian di daerah Malaka juga sama, perdagangan di Portugis di Malaka sering mengalami penyerangan dari kerajaan Islam, ya, seperti Aceh, Johor, dan Demak, ya, dan Demak. Ya. Kalau dari Demak itu ada seorang pangeran bernama Dipati Unus yang bisa mengalahkan Portugis di Malaka, ya, di sana. Kesultanan-kesultanan yang dihadapi mereka melemahkan posisi mereka di wilayah Nusantara. Di Malaka hancur oleh Dipati Unus. Di Maluku sendiri ternyata ada muncul seorang tokoh, ya, bernama Sultan Babullah, ya. Karena memonopoli dari Maluku, seorang sultan Ternate, ya, bernama Sultan Babullah, tahun 1575 mereka bisa mengusir Portugis dari Maluku, dan mereka pindah ke Ambon. Ternyata di Ambon kedatangan Belanda, ya, tahun 1599 Portugis terusir dari Ambon, dari Ambon oleh Belanda. Kemudian dia menetap di Timor Solor dan Flores, ya, kalau sekarang adalah Timor Leste, dan dia menjajah Timor Leste, ya, Timor Leste atau Timur. Itu penyebab kemunduran bangsa Portugis, ya. Ini adalah Sultan Babullah, ya. Babullah adalah pahlawan dari Maluku yang mengalahkan kerajaan Portugis.
Itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Jangan lupa tugasnya yaitu merangkum materi yang tadi Bapak jelaskan di buku tulis, dan jangan lupa nanti diupload ke Google Classroom ya. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap fokus walaupun di rumah, ilmu tetap dapat ya. Dengan belajar sejarah otak kita makin cerdas ya. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.